Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Dewan malam ini, dan masih bersama Wakil Ketua DPRA Bapak Dalimi SEAK. Nah ini juga ternyata masih ada permasalahan ini, nah sehingga juga memang masyarakat masih bertanya-tanya bagaimana ini kelanjutan Aceh berikutnya, karena kita ingin Aceh semakin baik ke depannya, semakin sejahtera dari sebelum-sebelumnya. Tentu di sini juga Dewan harus bekerja keras. Nah, sedangkan dari AKD saja belum terselesaikan tadi, seperti yang Pak Dalimi paparkan tadi, bagaimana sebenarnya permasalahannya terjadi di internal DPR sendiri. Nah, ini juga menimbulkan permasalahan lagi sebenarnya jika ini belum selesai, lalu sejauh ini masyarakat juga ingin tahu seperti apa proses dari pengesahan tatip Dewan dan juga pembentukan AKD ini. Sejauh ini seperti apa? Oke, saya berharap masyarakat juga jangan terdiam saja gitu. Jadi juga masyarakat juga jangan suka juga mengadu domba. Jadi saya berharap yang masyarakat yang memang punya wawasan lebih dan mengerti juga dalam hal sampaikan opini. Sampaikan opini yang terbaik bahwa DPR harus melakukan ini. Yang salah sebutkan aja yang salah. Nah begitu juga pengamat ini juga jangan by order gitu. Jangan hanya menyalahkan satu pihak. Berikan masukan yang benar bahwa AKD harus dilakukan ini. Yang dimaksud dengan proporsional ini. Gitu. Nah saya pikir masyarakat yang harus juga memberikan masukan yang lebih baik. Artinya masyarakat yang memang paham bagaimana situasi untuk saat ini dan membidangi bidang ini juga ya Pak ya. Nah, mungkin juga masyarakat kita kan juga banyak ini Pak ya, paradigma yang berbeda-beda juga. Mungkin ada yang setuju dengan dengan kelompok Aceh Bermartabat, ada juga mungkin yang berpegang ke non koalisi ini tadi. Nah, mungkin ini juga akan menimbulkan lagi pendapat-pendapat mereka yang mungkin di media sosial yang mungkin pendapat yang sembarangan ataupun tidak bertanggung jawab itu. Nah, seharusnya seperti apa? Ya, jadi memang kita banyak baca di medsos ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kalau yang bahasa yang baik, ya seharusnya teman-teman di DPRA yang 81 ini juga membaca juga, menerima dengan baik. Kalau itu memang jalan yang terbaik. Ya ternyata mereka sudah menggariskan aja. Kita bilang yang benar, tetapnya salah. Jadi intinya gini, saya berharap masyarakat yang lebih proaktif untuk memberikan masukan ke anggota DPR Aceh. Artinya dengan belum adanya bagaimana putusan AKD ini yang dapat diterima oleh semua pihak, artinya juga Dewan belum dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tupoksinya. Nah itu bagaimana Pak? Sementara juga dari kerjasamanya juga dengan berbagai lembaga, salah satunya ada dari legislatif yang bekerjasama dengan bagian dari badan legislasi tadi membuat undang-undang mungkin yang bisa bekerja dengan apakah dia terkait. Nah mungkin juga masih belum ada, masih berdiri sendiri, belum ada pemantauan, pengawasan, itu bagaimana? Oke, jadi saya harus sampaikan ya, pemerintah sebenarnya ingin melakukan hal yang terbaik. Nah pertanyaannya, kalau komisi yang menurut hemat kami bahwa ini belum sah, mereka ingin memanggil mitra kerjanya. Nah mitra kerja itu kan pemerintah. Apa yang mereka akan lakukan? Nah SKPA dinas ini juga kalaupun mau datang ke sana, mereka juga akan ragu karena belum semua anggota DPRA ada di komisi. Nah bisa jadi nanti ditanya dengan yang belum masuk, bisa ditanya itu. Kenapa Anda harus melakukan ini? Berarti Anda sudah menyetujui itu. Nah pemerintah belum mau itu karena ini masih ada dua kubu yang belum selesai. Nah pemerintah saya yakin mereka akan melakukan duduk bersama apabila memang di DPR ini sudah steril benar, sudah clear benar. Kalau enggak saya pikir mereka juga sia-sia, buang-buang waktu. Jadi sejauh ini juga belum ada kerjasamanya mungkin ada satu dua ya mungkin ya sekedar untuk bersih dulu saja mungkin. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa artinya juga mereka juga belum bisa bekerja maksimal, sementara di legislasi juga belum ini. Setelah pembahasan kalaupun memang ada di DPR, apa yang akan mereka laporkan kepada kepala pemerintah?
sia-sia juga. Jadi buang energi. Ya. Jadi jalan satu-satunya memang harus menyelesaikan AKD. Yang seperti saya sampaikan, mari ketua partai duduk bersama ya, untuk menyelesaikan. Oke. Tadi ada dua pilihan, bagaimana setiap ketua partai itu duduk bersama, ada satu lagi melalui jalur hukum. Kalau memang tidak selesai dengan ketua partai, ya mari kita lakukan. Oke, yang jalan terakhir adalah jalur hukum. Ya. Tapi mudah-mudahan mungkin tahap yang dengan cara yang pertama dulu nih Pak, bagaimana setiap ketua partai duduk bersama melakukan musyawarah dulu sehingga juga tidak dapat jalan tengah untuk AKD ini, dan memang kalau memang tidak, baru menurut Bapak jalur hukum. Ya. Mungkin salah satu-satunya. Itu jalan satu-satunya. Jadi hanya ada dua pilihan. Yang pertama memang harus duduk para ketua partai untuk menyelesaikan internal di DPR. Ya, karena anggota dewan itu kan putusan dari partai. Nah, kuncinya semua ketua partai. Setelah itu kalau memang itu juga tidak selesai, ya mungkin ada sikap yang harus diambil oleh ketua partai. Apakah kami akan melalui jalur hukum atau tidak? Nah, ingin tahu sedikit bocoran mungkin tadi kan dari ketua Partai Demokrat sendiri sudah memberikan, sudah juga duduk bersama, mungkin melalui dari pandangan Pak Delimi sendiri seperti apa mungkin pandangan dari ketua Partai Demokrat untuk permasalahan ini? Ya, ketua partai kita sudah bertemu dengan, kalau saya adalah 1-2 ketua partai. Ya. Ini yang bukan yang KAB-nya itu sudah ketemu. Kalau non KAB otomatis kan kita memang sudah sering duduk ya. Nah, beliau yang menginginkan secepatnya karena kasihan juga rakyat. Ya, selama ini kan rakyat juga yang seperti tadi disampaikan, ada yang pro dan kontra. Nah, semua menuding pemerintah yang salah. Ya, sebenarnya enggak juga begitu. Ya, hari ini kita lihat pemerintah terus jalan. Ya kan, enggak ada istilah karena ada kasus di AKD pemerintah enggak jalan. Tidak berjalan. Pemerintah tetap harus jalan. Ya, dengan caranya sendiri, dengan aturannya mereka sendiri. Nah, seperti kami ini kalau mau jalan dengan baik, ya kita selesaikan. Ya. Karena nggak akan berjalan dengan baik pemerintah ini kalau kedua belah pihak ini tidak, apa saya mau bahasanya, tidak bersahabat. Benar. Ya, seharusnya harus bekerja sama. Ya. Jadi bukan kesalahan itu hanya di pemerintah kita aja. Nah, kita harus bertanggung jawab DPR karena pemerintahan Aceh itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Kita bertanggung jawab. Ya. Nah, tadi dari ketua Partai Demokrat sudah coba duduk bersama dari Aceh Bermartabat. Nah, mungkin apa sih tanggapan mereka sedikit ini? Iya, ada mungkin ada sedikit ingin mencoba untuk menyelesaikan masalah ini juga. Ada sebenarnya. Ya, di satu sisi ini ada hal yang baik. Ada partai lain mungkin yang tidak bisa menerima. Nah, jadi ada pro kontra juga di antara mereka. Jadi menurut saya, ini tolonglah diselesaikan, KAB ini duduk pakat dulu, mau ngambil sikap apa, ya kan? Kalau di non KAB, kalau menurut saya sudah clear, sudah ada sikap, ya. Nah, dan juga harus saya sampaikan, ya mudah-mudahan ini bisa dimasukkan juga. Agak aneh kalau salah satu fraksi non KAB ya itu tiba-tiba diumumkan. Padahal kan seharusnya non KAB ini nggak diumumkan kalau ya, tapi ini yang satu ini diumumkan. Nah, protes yang fraksi non KAB ini proses kok kami diumumkan. Gitu. Ada apa gitu. Nah, ini permasalahannya. Dan mungkin bisa dibuktikan dengan rekaman pada saat di paripurna. Nah, semuanya ada, kita nggak bicara yang nggak benar, yang nyata, yang memang terjadi. Baik. Artinya memang sekali lagi memang perlu jalan tengah untuk penyelesaian KAD ini ya, dan bagaimana tadi yang diberikan dua solusi dari Pak Delimi sendiri. Yang pertama, bagaimana setiap ketua partai dapat duduk bersama melakukan musyawarah dulu, dan kemudian jika tidak juga menemukan titik tengah, maka jalur yang terakhir adalah melalui jalur hukum. Dan kita akan lanjutkan lagi pemirsa usai pariwara berikut ini.